Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulah faqad rasad wa may ya'sillaha wa rasulah fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'a amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah ulun kembali dapat bersilaturahim kepada jamaah sekalian. Dan sebelumnya ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang dulu pernah ulun minta doakan kepada jamaah, mudahan ulun bisa jadi hakim tinggi. Dan sekarang kurang lebih 2 bulan sudah diangkat jadi hakim tinggi di Kalimantan Utara. Jadi keliling Kalimantan hitungannya nih. Jadi Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, balik ke Kalimantan Utara. Kalimantan di Palangkaraya belum. Nah, belum apabila untuk gilirannya. Alhamdulillah. Sebagai informasi, setelah ulun bertugas di Kalimantan yang banyak sekali, khusus perceraian untuk Kalimantan Timur, Samarinda, baru nomor 2 Banjarmasin, baru nomor 3 Pontianak. Nah, Kalimantan Utara sedikit juga ya. Tahun kemarin itu di Banjarmasin ada 2020 perkara yang diputus, Pak, khusus kota Banjarmasin ya. Jadi 2020 itu tercampur perkara yang lain selain perceraian. Jadi rata-rata Banjarmasin itu ada 5 pasang sehari yang bercerai, Pak. 5 kali 30 150 kali 12 1800 kan. Nah, seperti itulah minimal sekurang-kurangnya 5 pasang sehari yang bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukan Martapura, bukan Banjarbaru, bukan Marabahan gitu. Khusus Banjarmasin saja. Itu angka, Pak. Kalau kita dampak gitu kan, berapa pasangan suami istri yang sudah kehilangan kasih sayangnya dalam rumah tangganya, itu suami istrinya. Berapa anak lawan orang tua yang kehilangan kasih sayangnya. Kalau rata-rata 2 saja itu kan, anaknya dalam keluarga tersebut kali 1800 berarti ada 3000 anak, 3600 anak, Pak, yang kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Nah, bayangkan itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini ulun coba uraikan ya, berdasarkan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pada dasarnya orang kawin itu ada 3 hal yang membuat perkawinan itu menjadi putus lah, bahasa hukumnya putus ya. Jadi perkawinan itu bisa putus karena 3 hal ya. Yang pertama, nyata-nyata putus tuh mati ya kan, salah satunya meninggal dunia. Nah, baik lakinya ataupun bininya, baik suaminya ataupun istrinya yang meninggal dunia, otomatis putus perkawinannya. Tapi kan bisa jadi duda mati atau janda mati. Nah, itu banyak masih nang melerek-lerek gitu kan, nah, naksir-naksir gitu kan. Nah, yang kedua, nah ini yang lo ceritakan tadi, perceraian itu di seluruh Indonesia, Pak. Yang paling banyak itu yang mengajukan perceraian ini bibinian, para istri yang banyak mengajukan permohonan cerai kepada laki.
dibandingkan laki nang minta izin ke pengadilan agama untuk menceraikan bini. Kalau dihitung rata-rata se-Indonesia nih Pak, yang mengajukan permohonan hendak cerai itu sama dua laki bini ini bibinian, sekitar 60-70% dari angka yang lo sebutkan tadi bibinian hendak bercerai lawan lalakian. Nah, kalau lalakian ini banyak takutan hendak menceraikan bini, tentu ada alasan, dan ini seluruh Indonesia. Nah, sebelum ulun jelaskan lebih lanjut, ulun yang ketiga lagi nih, perceraian yang ketiga. Kematian sudah, atas tuntutan laki atau tuntutan bini bercerai sudah. Nah, yang ketiga nih, kenapa jadi bisa putus juga perkawinannya? Karena ternyata padahal suami istri ini kada hendak bercerai, tetapi ternyata waktunya nikah nih ada kurang atau kada tepat rukun dan syarat nikahnya. Nah, rukun nikah itu ada berapa Pak? 5. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada ijab kabul. Itu rukun. Dalam rukun itu ada syarat. Nah, laki-laki mempelainya paling kada syarat itu jangan lebih pada 4 bini. Ya, anak yang kelima, nah kada boleh tuh. Nah, contoh tuh, banyak syarat-syaratnya sebenarnya. Yang kedua bibinian. Bibinian itu, gitu kan? Kalau sudah cerai itu harus habis dulu masa iddahnya. Kalau imbah dicerai laki yang terdahulu, anak kawin pulang lakas, gitu kan? Akta cerai belum keluar, kawin dah. Nah, ini kada bisa. Itu antara lain, gitu kan? Atau antara lain wali. Wali itu harus sesuai urut-urutannya, mulai daripada ayah kandung. Itu kalau kadada kai dari kuitan ayah kandung. Nah, kayak itu. Kalau kadada hanyar yang sanak kandung. Itu. Jadi ada urut-urutannya, jangan meloncat-loncat. Nah, disinilah yang banyak itu menyebabkan perkawinan itu diputus pengadilan. Atau nih, yang banyak salah tuh wali. Kayak apa salah wali itu? Mohon maaf, banyak anak-anak bibinian nang ditemukan di rumah sakit, yang ditemukan di muka pintu, di anak orang waktu bayi itu. Nah, ya kan kada tahu siapa orang tuanya. Dipelihara oleh orang tua angkatnya, banyak yang berebut suka, gitu kan? Lagi kada bisi anak, dititipi anak tuh senang sekali seperti itu. Tapi masalahnya adalah ketika dia sudah besar, ketika dia sudah ingin menikah, si orang tua angkatnya nih tidak sampai hati menyebutkan bahwa ikam ini, kamu ini bukan anakku. Nah, itu banyak Pak itu. Sehingga pas nikah dia mengaku dialah abahnya, dialah walinya. Dia nikahkan berarti salah wali. Dengan demikian maka harus dibatalkan nikahnya. Nah, ini banyak nih Pak yang kayak ini nih. Atau tadi memang walinya yang berebut, ya kalau banyak juga. Jadi itulah banyak alasan tadi. Atau masalah ijab kabulnya, ya kan? Ujar nang wali, Ahmad, aku menikahkan anakku Fatimah dengan engkau 100 juta rupiah maharnya. Ahmad ini merokok dia kan, kayaknya lu menjawabnya kan. Nah, atau dijawabnya salah gitu kan. Nah, ijab kabul nih harus pas nih sesuai aturan fikih, gitu kan. Jadi aturan ijab kabulnya waktu itu dijawabnya, aku kada hendak mengawin di Fatimah, aku anak adiknya aja Aisyah, umpamanya, jangan dijawabnya salah nih ijab kabulnya. Nah, jadi benar-benar nih. Tapi ini sebanyak urusan akad nikah tuh urusan kantor urusan agama. Kalau kami di pengadilan agama ini urusan talak mentalak saja. Itu antara lain sebagian tugasnya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi sepintas ulun sampaikan tentang jenis-jenis
perkawinan yang bisa diputus atau putus gitu, seperti itu. Jadi bisa cerai. Ulun jelaskan juga kepada masyarakat umum, yang bisa diceraikan di pengadilan agama itu hanyalah orang yang nikah resmi di KUA. Nah itu Pak. Jadi kalau nikahnya, mohon maaf bahasa kita nikah bawah tangan atau kawin lari, itu kan yang penting dikawinkan siapakah penghulunya gitu. Nah itu Pak kada dijamin tuh, hati-hati benar. Meskipun belum sebutkan tadi ada 5 rukun pernikahan, kalau rukunnya tidak sesuai dengan syaratnya, yang kebanyakan kalau nikah liar ini yang salah itu rukun yang wali itu, walinya kada pas. Nah satu, atau rukun mengenai rukun bibiniannya itu, mentang-mentang cerai dengan laki yang terdahulu, itu kan, tapi cerainya bawah tangan aja, kada cerai di pengadilan. Maka ulun perlu jelaskan kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang yang nikahnya resmi di KUA dan ada buku nikah, orang itu baru bisa dikatakan cerai apabila ada putusan pengadilan agama. Itu Pak kata kuncinya. Selama belum diputus oleh pengadilan agama, maka masing-masing suami istri masih dianggap suami istri. Mau sebulan kah berpisah, mau setahun kah, mau 10 tahun kah, itu kan. Namun masing-masing punya masih buku nikah, itu masih dianggap suami istri. Karena apa? Buku nikah itu nanti akan disita oleh pengadilan agama. Katakanlah tidak disita, akan diambil seperti itu kan, dihurupi lawan akta cerai setelah bercerai, seperti itu. Nah bahayanya apa? Kalau nanti cerainya di bawah tangan gitu kan, pas mati gitu kan, inya datang pulang, aku nak ambil warisan lah laki aku nih buktinya ada, berhak dia Pak. Ada anak mau ambil warisan dari bini itu, rumah tuh rumah kami, aku ada situ warisnya sebagai suami, berhak itu kan, ada buktinya, buku nikahnya. Nah, beberapa hari yang lalu ada salah satu penanya di Masjid Al-Muslimun di Mahliga itu Pak, karena persoalan rumah tangga ya, beliau ini berpisah gitu kan, berpisah, tapi berpisah aja, nikahnya resmi berpisah. Nah persoalan rumah tangga tadi, nang laki berbini lagi, nang bini berlaki lagi, tapi masing-masing bawah tangan, masing-masing bawah tangan. Nah yang bertanya wadah ulun itu lah lakiannya, kayak apa Pak, umpamanya wah ini kami hendak bebulikan pulang, katanya lawan orang ini kasar kada pas Bang gitu kan, apalagi kami sudah ada anak berkeluarga gitu, kayak apa solusinya. Nah mungkin banyak juga nih kasus-kasus yang serupa kan, seperti itu. Pertama yang ulun ingin jelaskan, kalau ada kasus yang seperti itu, yang pertama hubungan si suami dengan perempuan lain, kalau dia kawin lagi dengan perempuan lain itu kan dianggap poligami liar. Kalau sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi, untuk nikahnya sah-sah saja gitu kan, sah-sah saja, tak jadi masalah. Walaupun nanti beliau ceraikan lagi, bawah tangan tak jadi masalah, gitu kan. Hanya saja nanti kalau tuh ada anak, kawin hanyar, nah itu masalah, sudah mulai masalah. Anak siapa nih, gitu kan. Susah untuk pengesahannya, walaupun bisa dicarikan solusinya. Yang kedua, bini si laki-laki ini, gitu kan, padahal sudah dikawini orang juga. Kayak apa hukumnya? Nah ini hukumnya mohon maaf Pak, zina Pak. Karena dia masih bini orang, belum cerai. Meskipun dikatakan sudah kami cerai bawah tangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apabila kita sudah nikah resmi di KUA, maka segala perceraian di luar pengadilan agama itu dianggap belum cerai, itu putusannya Pak. Beda halnya kalau
bapak ibu itu kawinnya bawah tangan, mau cerai sambil dalam WC kata Sarahja, ikan talak emaknya aja, terserah situ, karena nikahnya bawah tangan aja. Atau bininya berkocak, atarakan kok udah abah gitu, nah tahan lagi balon pian, tulak kasorang jadi kan, nah anak kinayah kata terserah karena nikahnya bawah tangan. Tapi tadi kalau nikahnya resmi di KUA, maka orang itu baru bisa bercerai jika ada pengadilan agama yang memutusnya. Itu pun setelah pengadilan agama tidak berhasil mendamaikan. Nah, kita kisahnya apa? Nah, jadi kasus seperti kasus beliau tadi, gitu kan? Karena beliau bertanya, lalu berikan solusi aja. Adalah kalau sudah terlanjur seperti itu, si penanya tadi kan udah, kalau ingin menceraikan dengan bini aja, ceraikan aja selama tidak ada dampak negatif gitu kan. Karena beliau dengan mudahnya, kalau aku mudahnya melepaskan itu banyak, kalau aku mudahnya melepaskan gitu kan, aku talak selesai masalah. Nah, walaupun juga yang bini sidin tadi, dah lah kami kada cocok juga, kami berpisah aja. Nah, ini tadi yang bini tadi yang ada kaitannya, ada kaitan dalam tanda petik itu bisa perzinahan. Masih berlaki berhubungan lawan laki-laki lain, maka biasanya yang kayak ini laki lain tuh orang sudah berbinian juga, yang sekedar balas dendam aja gitu kan, makanya kada pas tadi. Nah, itu persoalan rumah tangga. Maka solusinya adalah jar ulun taubat aja kalau memang itu kesalahan kita. Taubat itu kan 3 paling kada syaratnya: menyesal atas kesalahan lakukan, tidak mengulangi kesalahan, mengganti kesalahan dengan yang baik. Itu harus syarat tobat tuh. Ya Allah, aku bertobat, ampuni dosaku, salah, hilaf, kita kan baik sengaja atau kada sengaja. Ya Allah, mulai sekarang aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa. Nah, ya Allah, mulai sekarang aku akan memperbaiki hubunganku dengan suamiku, dan aku akan berbakti, taat bakti seperti itu. Kan selesai masalah itu. Tuhan tuh innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi menyayangi. Ibadah diampuni, disayangi oleh Allah. Itu kuncinya. Beda hanya kalau berkaitan dengan orang lain. Taubatnya harus minta halal, minta ridha kepada orang lain tersebut. Nah, karena Allah juga tidak akan mengampuni sebelum kita minta halal, minta ridha kepada orang yang pernah kita zalimi, seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu tadi gambaran kasus ketika ada yang sering terjadi di kita. Jadi makanya bahasa pengadilan itu, bahasa hukumnya gini Pak, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak suami atau istri. Itu bunyi pasalnya. Nah, maka wayah ini karena kebanyakan orang bercerai gitu kan, dibatasi pulang Pak. Jadi orang berpisah rumah tangga itu baru bisa dikabulkan untuk bercerai di pengadilan agama itu, walaupun tadi nikahnya resmi, minimal sekurang-kurangnya 6 bulan dulu berpisahan, hanya boleh bercerai, benar-benar pisah rumah gitu. Kalau dulu kenapa jadi banyak benar tuh seminggu-minggu, sebulan-bulan, 2-3 bulan berpisah, sudah mengajukan gugat cerai. Nah, lapah Pak ulun jadi hakim itu. Bayangkan 1.000 setahun gitu kan, 2.000 setahun. Alhamdulillah berkat doa di antara pian ini ulun jadi hakim tinggi, kada banyak lagi berkat. Cuma kalau ada orang banding, kami pulang memeriksanya. Nah hanyar tadi walaupun di Kalimantan Utara, ulun sedih juga. Walaupun kada banyak perkaranya, nang bercerai ini orangnya sudah tua Pak, biniannya berapa umurnya? 71 tahun. Nang laki berapa umurnya? 74 tahun gitu. Ulunnya sudah apa itu? Itulah, cucunya banyak sudah, anaknya 4, cucunya banyak, anak bercerai. Sedih Pak, ulun sedih, bujuran sedih gitu kan. Jadinya mengajukan gugatan loh. Asalnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan. Dikabulkan oleh Pengadilan Agama, diceraikan karena bibinian mengajukan. Banding nalake, dibatalkan oleh Pengadilan Samarinda.
karena wilayah Samarinda Balikpapan tuh. Nah, masih keberatan enam bini mengajukan kasasi ditolak ya, dianggap masih dulu laki bini. Bertahun-tahun perkara itu karena mungkin ada pemekaran di Kalimantan Utara, masuk ke Kalimantan Utara pulangnya. Sayangnya di Kalimantan Utara ini di pengadilan tingkat pertamanya Tanjung Selor itu dikabulkannya, diceraikannya juga. Nah sekarang masuk ke pengadilan tinggi agamanya untuk banding pun laki ini supaya jangan diceraikan. Kebetulan ulun pulang jadi hakim, minta masuk tuh di antara majelis hakim itu. Ulun sedih pak kayak gitu tuh. Nah berdebat pak ulun lawan hakim anggota tuh. Hakim anggotanya bibinian binian berdua, ulun jadi lakian sekong gitu kan. Itulah hati nuraninya di sini. Apa manfaatnya lagi orang yang sudah seperti itu untuk bercerai? Padahal sudah punya anak, punya cucu. Nah itulah di antara problem-problem rumah tangga. Nah mungkin aja kalau sudah Tuhan ini kan kada berawaan, masih sarumah. Ini kan masih tahu dia menyewa pengacara, pak, pengacara ini sering ulang goyon gitu kan. Yang penting asal dibayar aja kemanapun, dibayar di lawan-lawannya, Mahkamah Agung kah apakah gitu kan. Nah, apakah hendak pian kami ulahkan alasan hukumnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu urusan perceraian. Nah sekarang supaya sampean tahu aja lah, tadi 6 bulan minimal harus berpisah baru bisa bercerai. Adalah pak nang kurang pada 6 bulan boleh berpisah? Ada. Kayak apa caranya? Nih, kalau diketahui laki itu KDRT, wacan dipukul tarus ya kan, baik keluar pada rumah. Nah boleh tuh pak KDRT? KDRT singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dipukul kah ya kan, atau dihina kah, kekerasan secara fisik gitu kan, bangsat, tambuk, bungul umpamanya kan bahasa Banjar keluaran di situ. Nah, satuyuk bahasa kan, atau kebun binatang, anjing, keparat atau apa itu keluaran banyak tuh pak. Kalau orang bahasa belaki bini itu kalai. Nah, memukul kada, cuma berkuciak di tengah orang, nyambeti bini, nyambeti laki gitu kan. Nah itu bisa aja pak, itu kurang pada 6 bulan selama dibuktikan. Nah itu antara lain. Atau yang kurang pada 6 bulan itu ada laki atau bini ini yang murtad. Murtad itu apa pak? Berpindah agama dari Islam, keluar dari agama Islam. Nah ini bisa pak, seceranya nih diajukan perceraian. Sebenarnya ulun keberatan pak kalau kita itu bangga nikah dengan mu'alaf gitu. Kalau kita sendiri kada mampu mengurus diri sendiri, apalagi mau mu'alafkan orang lain. Seorang aja sembahyang balang kambingan, kambing itu kada banyak balangnya kalau pak ya. Nah, ada hirang putih gitu kan. Jadi mau kada sembahyang dua aja itu ya kalau. Karena ada banyak kada sembahyangnya. Nah, kalau kaitannya dengan sembahyang ini pak, mohon maaf nih. Ulun nanti bulan Juni kayaknya tahun 2024 gitu kan, jadi hakim ini 30 tahun tuh pak. Kalau panjang umur bulan Juni kayaknya 30 tahun jadi hakim. Nang bergelar ustadz, kiai, tuan guru atau guru agama itu hanya di bawah 10 pasang pak nang bercerai. Artinya apa? Pada tadi ribuan tuh pak setahunnya, di bawah 10 pada 30 tahun yang para jadi hakim nih. Ulun simpulkan seorang penyebab orang bercerai itu kada sembahyang pak. Paham nggak pak? Bujur jepian ya Allah, lihati jepian orang bercerai itu kada sembahyang. Baik kada sembahyang 5 waktunya atau balang kambingan. Baik kada sembahyang lakinya atau bininya, atau kedua-duanya maginnya balak benar. Ini pak penyebabnya. Makanya tidak salah, tidak keliru dan tepat sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fasfar bijadiddin, maka pilihlah orang yang beragama kalau nak nikah tuh. Agama itu apa tiangnya? Salat. As-salatu imaduddin.
Kita ini pergi saja ke TPS Lambar Rataan. Padahal kalau kada sembahyang nih, mohon maaf nih, kita bulan puasa nih, ya kan? Kada sembahyang puasa, kada diterima puasa kita tuh. Ya puasa, belum dicatat pahalanya tuh. Kalau kita kada sembahyang. Nah itu hati-hati benar Pak. Karena nanti kita di akhirat, yang pertama kali diperiksa itu sembahyang kita. Kita bersedekah nih celengan lalu mau nang abang, mau nang biru, mau nang hijau, mau nang coklat dimasukkan, gitu kan? Namun kada sembahyang, kada diterima tuh infak nafkahnya tuh. Nah rumah tangga kayak itu juga. Kalau kita kada sembahyang, susah Pak. Karena susahnya kenapa? Dengan Tuhan aja kada taatnya. Ya Allah, dengan Tuhan saja kada taat, kada patuh atas perintahnya lagi, apalagi dengan pasangan hidupnya. Mungkin di depan iya kak, iya bang, iya dek, iya sayang, seperti itu. Tapi sudah berpisah, bebasnya Pak. Tapi kalau hanya salat ini Pak yang mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuhan yang berjanji sudah. Apabila ikam sembahyang ujar Allah, ya kan? Maka sembahyang itu yang mencegah kamu berbuat keji dan munkar. Makanya Nabi juga menyuruh kalau mau pilih bini yang penyembahyang. Ada 4 hal yang dipilih mau cerai itu kan, cantiknya, kayanya, keturunannya, atau agamanya. Kalau ada kawan yang 4-4-nya ini, pilih yang penyembahyang, pilih yang beragama aja. Itu Nabi tuh Pak nyuruh kita. Kalau milih bini, kalau milih laki apa? Baik akhlaknya lawan baik agamanya, 2 aja. Akhlak lawan agama, akhlak tuh baik lawan mintuha, baik lawan ipar, baik lawan bini, baik lawan laki. Kalau agama ya Islam itu lagi, salat lagi. Kompak nih agama laki bini. Itu Pak. Cuma sayang mungkin akibat pergaulan, mungkin akibat kurang didikan orang tua, akibat pendidikan yang lain, ada nafsu-nafsu yang lain seperti itu, sehingga gitu kan banyak pernikahan itu di luar jalur tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi yang lalu bisa biarlah berlalu itu kan. Sekarang ke depan kita yang terpenting. Jadi kullu bani Adam khata'un. Setiap yang namanya keturunan Nabi Adam itu pasti pernah salah. Jangankan kita di masjid ini ulun sebagai penceramah ini kadang-kadang bisa menasihati orang aja, tapi bisa salah dan pasti salah. Kullu sudah semuanya, kan? Kecuali Rasulullah yang maksum. Tetapi sambungan hadisnya wa khairu khata'ina tawabun. Orang yang bersalah itu bisa bertaubat. Nah, apa itu taubat? Tadi menyesal atas kesalahan, tidak mengulang kesalahan, mengganti kesalahan dengan berbuat baik. Yang selama ini masalahnya ada kesalahannya, tidak melaksanakan sholat. Kan sederhana Pak ya? Sangat sederhana. Salat. Allah itu kalau kita datang bertobat, Allah lebih dekat kepada kita. Kalau kita menjauh, Allah juga jauh dengan kita. Makanya Allah Ghafur, dia diampuni, Rahim, disayangi. Masalahnya adalah kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini punya setan yang selalu nempel gitu kan. Setan yang sudah senang di sorga gitu kan. Karena sekali diusir dia mendendam. Nanti Adam dan cucunya akan aku goda seperti itu kan, menemani aku di neraka, na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Ini persoalan. Jadi perbaiki aja hubungan kita. Tidak ada salahnya kita memperbaiki diri sendiri untuk bertobat. Dengan pertama-tama kembali kita sholat, ya. Kada usah nang sunat-sunatnya belum, ya kan? Nang wajibnya aja. Nah sekarang yang wajib itu kayak apa? Ini untuk bapak-bapak laki-laki seperti itu kan. Kewajiban kita adalah sholat berjamaah.
gitu kan, kecuali ada ujur yang lain. Kalau ibu-ibu kalau mau jamaah syukur alhamdulillah gitu. Jadi kalau bapak-bapak jangan ditegur kalau ada ibu-ibu yang mau berjamaah gitu kan. Nah, karena Nabi juga seperti itu, tidak menegur sepanjang tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa biasanya nih? Sampai syuruk. Syuruk jam berapa Pak? Itu 6.21 sudah tuh. Ya. Biar lanjutkan coba lah. Jadi perceraian itu dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Yang pertama apa ya? Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat atau penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, ketahuannya selingkuh, ya kan? Jadi orang selingkuh itu selingan indah tapi rumah tangganya masih kokoh aja. Enggak ada ketahuan ya kalau entah ada imsak kan ya. Suruk kah? Lanjutkan malah. Jadi itu berbuat zina atau mabuk atau madat atau judi yang sukar disembuhkan. Tapi kalau mau bertobat sering memaafkan bisa kemana. Yang kedua, atau berpisah 2 tahun berturut-turut. Jadi apakah berturut-turut? Nah, yang ketiga, atau karena perbuatan pidana suaminya atau lakinya itu dihukum minimal 5 tahun yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tinggal bawaan aja lagi, bawa putusan pengadilan negeri aja. Ini Pak ada putusan, nah bini ulun atau laki ulun dihukum 5 tahun. Nggak usah bersaksi lagi, cukup suratnya aja bisa diketok oleh hakim langsung cerai. Nah, yang berikutnya salah satu pihak melakukan kekejaman. Nah tadi memukul, menendang segala macam, kada perlu nunggu 6 bulan. Kalau ada buktinya minimal 2 orang saksi. Nah, berbalar-balar mau apalagi berluka-luka. Nah, di samping itu bisa mengadukan perceraian, bisa dilaporkan ke polisi, ke DRT-nya. Nah, atau nih banyak juga nih kada ulun jelaskan lagi nih. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Mohon maaf nih, suami istri impoten atau ada penyakit kista, binian segala macam itu kan, bercerai kada hendak, masih sayang. Nah, tapi nang laki kada tahan juga gitu kan. Nah, kalau nang ini biasanya bisa diizinkan laki itu untuk poligami lagi gitu kan. Banyak yang suka apa gitu, atau jangan cerai gitu kan. Nah, yang 6 bulan tadi ini suami istri terus mau berkelahi ya sedikit berkelahi, tulak ke rumah kuitan atau tulak ke rumah kawan bersimpan. Nah, nang tulak-tulak ini 6 bulan baru bisa bercerai. Yang dulu yang banyak bercerai itu melanggar talik talak. Nah, karena talik talak ini sekarang ini diperselisihkan oleh sebagian ulama gitu kan, maka pelanggaran talik talak yang rancak diucapkan di imbahan nikah itu jarang diajukan lagi sebagai alasan perceraian. Dulu itu kan kalau tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut atau menyakiti juga atau pisah 2 tahun gitu kan, nah, atau yang lain itu maka bisa diajukan. Nah, yang terakhir ini yang tadi ulun singgung di awal tadi, laki atau bini itu ya murtad. Laki atau bini itu murtad. Nah, itu bisa diajukan cerai ke pengadilan agama. Terakhir pala nih, kenapa tadi lakian ini jarang sekali, hanya sekitar 30% 40% aja yang mengajukan perceraian, karena laki ini kalau menceraikan bini ini ada hak di binian nih nang dicerai. Dia berhak mengajukan minta gugatan nafkah kepada laki yang menceraikannya. Nafkah apa? Nafkah iddah. Kalau dia berhak gitu kan, nanti hakim menilai itu iddah itu kan, apakah dia nusyus atau kan nusyus itu durhaka atau dia laki gitu kan, atau nafkah masa lalu nang kada dibayar-bayar laki. Nah, atau dia berhak mengajukan gugatan harta gono gininya, harta perpantangannya, harta bersamanya nang ada suami istri, bisa dia gugatkan cerai kok, bagi harta kita dulu. Nah, bisa seperti itu Pak. Nah, atau nih rumah kita nang ada nih kita belah 2. Mungkin kita bahasa kasarnya, artinya kita bagi dulu. Aku bawa cerai, kita selesaikan harta kita. Seperti itu. Nah,
Kalau bibiniannya boleh majukan itu, aku anak pecah sekaligus minta bagikan harta. Sekaligus aku minta anak itu aku yang meliharanya. Nah itu boleh Pak. Jadi suami istri juga laki itunya banyak nih permintaan bini kalau dicarakan. Anak aku yang mengganya, ikam yang mau nafkahi. Nah kayak itu bahasanya kurang lebih Pak. Itu diajukan di pengadilan agama dan itu tugas hakim seperti itu memutusnya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktunya terbatas meskipun belum cukup panjang menyampaikan. Semoga yang lu sampaikan ini menjadi pelajaran dalam rumah tangga kita semua. Semoga keluarga kita bisa memperbaiki diri dan kita mohon hidayah kepada Allah, satu-satunya tempat kita bermohon hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan inayahnya, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.